Haleluya, terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah live streaming pada hari ini, saudara sekalian. Kami menyapa saudara yang setelah hadir. Ada shalom, saudara sekalian. Shalom, kita berikan tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Bersama-sama dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat kasih dan kebaikannya pada saat ini. Oleh itu mari sama-sama siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau teduhkan hati kita sama-sama, saudara. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami telah mengecap, kami telah melihat betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, bait-Mu yang kudus, untuk membawa segala pujian, sembah kami kepadamu Bapa. Sebab dengan apa lagi ya Tuhan, dapat kami balas kasih-Mu, selain kami bawa pujian kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mari Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Biarlah ketika kami datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan, ada anugerah Tuhan yang akan dilimpahkan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan letusu, beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan Yesus yang akan nyatakan kuasanya terjadi bagi setiap kami. Yang sakit akan sembuh, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sungguh kami mengucap syukur sebentar. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dimimpin langsung oleh gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Esia Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kau nyatakan melalui pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, membawa segala pujian kami, sembah kami dan syukur kami Tuhan. Bertatalah ya Tuhan dalam setiap ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama-sama kita siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi pada Tuhan. Haleluya. Mari saat ini sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan penuh rasa syukur buat segala pujian-Mu, sembah-Mu kepada Tuhan saat ini. Mari buka hatimu jemaat Tuhan, katakan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
Kami nyatakan betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku, serupa gambaranku. Sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Panggil namanya Yesus, sahabatku. Kami angkat wajah kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat wajahku memandang, oh syukur bagi-Mu, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu, Yesus, sahabatku. Sama-sama kita bangkit berikan pujian kita. Mari nyatakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Biar musik memuji nama Tuhan. Yesus, Kau setia sampai
wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Tuhan. Yesus, sahabatku. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu, Tuhan, di sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Yesus, sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun. Nyatakan tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku, yang setia, yang setia selamanya. Hanya Kau yang setia, Yesus. Immanuel, selalu bersama Tuhan. Tak pernah tinggalkan hidupku, yang selalu ada dalamku. Dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap kami, yang selalu setia menjaga kami, melindungi. Oh, beriku pertolongan, beriku kekuatan, Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, makasih Yesus.
begitu besar kasih-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang begitu baik, setia, dan tidak pernah sekalipun tinggalkan kami anak-anak. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami begitu mengucap syukur, berterima kasih. Semua sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah takut melewati setiap badai-badai yang harus kami hadapi. Karena kami punya Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami. Kami pandang kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus yang senantiasa berikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang kudus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan, kami percaya saat ini juga Tuhan Yesus sediakan kemenangan besar bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau jadikan setiap kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Ini yang kami percaya Tuhan, ya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri istirahat di dalam Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, bersuka cita, karena kita percaya hati yang bergembira adalah obat. Amin. Apapun sakit penyakit kita dengan kuasa minyak dan anggur pasti disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Come on, Tiberias.
Angkat suara kita dengan sukacita, kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Cuma Tuhan, katakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kanan kita, amin Tuhan. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam Yesus kami percaya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari jemaat Tuhan yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia, bersukacitalah karena di dalam Yesus kita menerima pengharapan, amin. Di dalam Yesus kita menerima kekuatan. Yang percaya katakan haleluya. Come on. Yay. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Hanya di dalam Tuhan kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudaraku. Haleluya. Kita percaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang begitu luar biasa, amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, percayalah mujizat masih bisa terjadi sampai saat ini. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak akan pernah dirusakkan. Yang percaya bisa bilang amin, saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa, saudaraku. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya oleh darah Yesus kami disempurnakan. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Bahkan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang kami rasakan di hari ini Tuhan. Kami masih bisa angkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Mengatakan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau menenun diri kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih bisa pakai mulut kami untuk mengatakan dalam Yesus kami bersaudara. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur karena masih ada sukacita yang kami rasakan dalam hidup kami Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan predikat kepada Pak Pariaji sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Bahkan kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan perintah langsung kepada Pak Pariaji untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Telah dibuktikan
Di gereja Tiberias begitu banyak mujizat terjadi. Bahkan begitu banyak orang yang menyaksikan program live streaming gereja Tiberias Indonesia, mereka juga disembuhkan. Kami percaya hari ini mujizat akan terjadi juga dalam hidup kami. Engkau yang mengatakan kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini kami raih janji Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus yang sakit pasti disembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus yang terbeban berat pasti diberikan kekuatan. Dengan kuasa darah Yesus kami percaya mujizat Allah pasti terjadi dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari buka hati kita saudaraku. Angkat tangan kita dua-dua. Mulai sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sama-sama kita katakan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuh kudus. Kita sambut kebenaran firman Tuhan bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Yesus. Mari kita berdoa. Kami firman Allah yang ajaib, yang luar biasa. Engkau yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir berkati mereka. Engkau ngabulkan doa mereka. Engkau ngabulkan permintaan mereka. Bahkan Engkau ngabulkan mereka yang ingin ke surga. Maka hamba di sini juga ingin khotbah perintah-Mu. Engkau nulis di langit Tuhan. Masih kembali kuasa harapan. Engkau nulis di langit di Hakim-Hakim 9 dan 89. Kembalikan minyak ini muliakan Allah. Minyak ini muliakan manusia. Untuk menghancurkan setan. Bangkit orang mati. Bahkan agar ngubur rakyat minyak untuk supaya awet muda tidak dimakan setan. Maka hamba di sini akan menyampaikan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang indah ajaib, yang Engkau Raja pun diurapi minyak. Demikian juga Engkau ngurapi minyak agar menang atas segala perkara. Bahkan Engkau ngurapi minyak ketika adalah agar sepanjang masa masuk surga. Engkau ngajar hamba juga ngubur pakai minyak agar mereka awet muda, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami dua urapi setiap kata kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara umur saya 7 tahun, 77 tahun lebih, sudah tua. Saya maaf kalau suara saya kurang besar, karena saya pernah minta pensiun Tuhan. Tuhan hamba 30 tahun ini minta pensiun, gak dikasih. Tuhan datang pada saya dengan mahkota duri. Lihat aku di mahkota duri untuk kamu. 2 kali dengan saya. Suatu kali saya coba lagi, Tuhan, hamba minta tegas hamba boleh pensiun yang jelas. Maka yang jelas Tuhan Yesus turun dari salib, di jasanya dibawa ke kuburan. Jadi artinya saya harus melayani sampai mati. Padahal udah umur, udah 30 tahun lebih lagi. Tapi harap Anda ngerti kalau suara saya kurang volume suara, kurang jelas. Jadi saya akan terangkan pada Anda bagaimana perintah Tuhan melalui harapan. Bahkan waktu Yesus sangat punya harapan, setan pelutut kaki saya. Dukun takut pada saya, takut ketemu. Artinya dukun pakai setan.
Maka demikian juga akan saya jelaskan kepada Anda tentang kuasa penyerapan. Orang kadang-kadang salah kaprah. Kadang bebas nyembah minyak satra banda, minyak itu untuk jadi raja, pakai minyak, diurapinya untuk diberi kuasa langsung dari Tuhan. Ngurapi minyak apa? Akan menang atas segala perkara. Yang ketiga, Tuhan ngurapi minyak Daud untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Lagi Allah sendiri ngurapi Daud dengan minyak agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang keempat, nanti ibu yang baca ayatnya, yaitu singkat padat, untuk ngubur pun Tuhan ajar berkali-kali harus punya urapan agar tubuhmu tidak dijarah setan, agar tubuh bangkit tetap awet muda, agar di surga. Yang pertama, saya beri ayat bagaimana, yaitu untuk jadi raja zaman dulu pakai penyerapan. Maka kita baca di sini 1 Samuel pasal 16, Samuel 16 ayat 1 serta ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 13. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Jadi perintah Tuhan langsung kepada Nabi Samuel mengatakan bahwa siapin tabung untuk minyak, untuk apa? Ngurapi Daud. Sebagai apa? Sebagai raja. Maka pernah ada tafsiran minyak itu pengurapan raja. So. Maka saya beri contoh, kalau orang yang mengatakan so, bukan dari satu, dari orang yang masih tahu kalau minyak itu pengurapan raja. Tapi bagi saya punya perintah Tuhan mengurapi Anda agar Anda warga surga. Pengurapan raja yang dibeli Tuhan pakai minyak. Anda pun sebagai warga surga. Anda artinya apa? Perlu minyak urapan. Jadi waktu Daud akan diangkat jadi raja, diminyaki dulu. Diminyaki dulu untuk jadi raja. Penuh kuasa. Anda perhatikan, diurapi jadi raja. Raja itu penuh kuasa. Anda gampang ngerti kan? Yaitu diurapi minyak, jadi raja yang penuh kuasa. Saat itu saatnya setelah terima minyak urapan, dia penuh kuasa. Bahkan mengalahkan Goliat yang gede-gede itu. Padahal Daud itu digambarkan, katakanlah paling tingginya 90. Dia enggak besar, tapi dia bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi saya beri ayat bahwa Allah berkati Daud untuk apa? Agar dia yaitu menang serparga, agar dia berhasil. Saya beri ayat saja, yaitu di dalam Mazmur 89, 21, 23. Tuhan, ini huruf besar so, memberkati Daud untuk menang atas segala perkara. Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak menindasnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan langsung ngurapi Daud, hurufnya besar so. Maka artinya apa? Tuhan ngurapi Daud untuk menang segala perkara, yaitu terima kebajikan kemurahan Tuhan. Artinya apa? Dia yang bijaksana, yang menang atas segala musuhnya dan sebagainya. Artinya berkat yang penuh kuasa. Kadaminya Anda tidak kalah setan. So. Setan sekali lagi berlutut kaki saya waktu
Saat terus di langit Tuhan kembalikan bersih kuasa penyarapan. Setan malamnya berlutut, Pak Padi, jangan seksa saya. Maka itulah Tuhan ngajar saya untuk ngubur pakai minyak agar tubuhmu tetap utuh. So. Anda boleh ke center tanya, Pak Antoni, itu bapaknya dikubur 4 tahun tetap utuh, awet muda. Kemudian Ibu Deborah, so, bapaknya dikubur tahun 97, dipindah tahun 12 aja, 14-15 tahun, so, dibongkar awet muda, pedinya utuh, jasanya utuh, bajunya utuh, so, maka Anda berdoa tanya Tuhan, Tuhan apa betul kalau minyak ada kuasa menang atas setan, setan tidak berani menjarah. Jadi ayat tadi ngabarkan kalau ada minyak, Tuhan sih murah minyak, penuh kuasa, Anda menang atas segala perkara. Kan gampang, Anda boleh tanya ke di Bitung di Manado, itu tanah saya besar, ibu saya berkati sebelum dibangun gereja, baru 3 tahun, itu seseorang minyak, tanah kosong tuh. Ada orang yang bisa dibacok nggak berdarah, itu hari raya orang tertentu lewat berdarah-darah, kaget dia. Artinya apa? Kuasa gelap tidak bisa menang. 2 kali rombongan lagi dicoba berdarah juga. Bosnya tertinggi, artinya mosok kamu nggak bisa lewat tanah kosong kok. Lewat tuh. Bosnya kepala mereka akhirnya berdarah juga. So. Artinya apa? Betapa kuasa. Cuma tanah kosong, saya kasih minyak bersama ibu di Bitung. Sekarang kita bangun gereja yang cukup besar di Bitung. Artinya apa? Setan nggak kerja, dukun nggak bisa kerja. Maka dukun-dukun takut sama saya. Kenapa? Dia nggak bisa kerja kalau saya ada yang ngakui Pak Onsi kuasa besar, nggak berani ketemu saya. Jadi sekarang minyak itu mengurapi, Tuhan mengurapi Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan. Artinya tinggal di surga. Untuk tinggal di surga sepanjang masa, so, perlu minyak. Kita baca di sini di Mazmur 23, 5, 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Juga kalau Anda baca huruf besar, yaitu Tuhan, artinya Tuhan. Aku, maksudnya aku berkati Daud. So, dikatakan ada diberkati, judi habis juga diberkati, hidangan tersedia, bangun tersedia, kebajikan tersedia, dia kemurahan. Di berada minyak ada kemurahan. Maka itulah kalau minyak itu Anda diberkati punya iman yang bisa saksikan, orang hutang 5 juta dolar, saya kasih minyak 1 pot kecil, 1 pot kecil ini 5 juta dolar tuh. Masya Allah, kamu menang perkara, kamu bebas hutang 1 pot itu, bebaskan dari 5 juta dolar, lebih dari 5 juta tuh. 1 pot ini tuh, 1 botol ini tuh, Pak Sono, proyek 2M dolar tuh, panjangnya 133 km tuh. Senjata cuma minyak ini, Anda kabarkan bagaimana proyek ratusan kilometer bisa dikasih minyak, bisa menang, padahal sudah diambil anak raja tuh. Betapa kuasanya. Saya bilang kalau kalah saya datang biaya sendiri dan betul menang, so, betul menang dengan 1 botol minyak ini. Jadi artinya apa, so? Jadi betapa pentingnya minyak, so. Dulu saya pernah baca Henok ke surga, so. Saya orang yang pernah cerita yang Tuhan ke surga, so. Maka saya baca hal yang ke surga, so. Maka saya baca Henok ke surga, saya cari di mana Tuhan ngasih petunjuk. Kamu cari kitab Yahudi kuno, di situ ada Henok ke surga. So. Maka kitab Yahudi kuno
Henok tuh ke surga, so. Karena bergaul dengan Tuhan, mereka nyekat di pintu surga. Kamu belum bisa masuk surga. Perintah Allah yang maha tinggi, kamu belum diurapi minyak, so. Jadi Henok ke surga nggak bisa masuk, belum diurapi minyak di kitab jauh di gunung, so. Kembali ke bumi, so. Setelah diurapi minyak, dia baru bisa masuk surga. Artinya apa? Minyak itu sekali lagi tadi sudah dikatakan toh, Daud itu sepanjang masa diam di rumah Tuhan, so. Di rumah Tuhan kenapa ada minyak? Tuhan yang ngurapi minyak langsung. Jadi Tuhan saja ngurapi minyak Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Harap Anda ngerti bahwa untuk di surga, so. Yesus pernah mengatakan apa? Mengatakan apa? Beli daripadaku minyak untuk membangun. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus, kalau zaman Henok orang pertama ke surga pakai diurapinya, maka zaman Tuhan Yesus juga Anda ke surga beli minyak daripadaku. Nanti kitab terakhir kita baca, Tuhan mengatakan beli minyak daripadaku untuk apa? Untuk pesta di surga. Maka kita baca satu ayat lagi di Yakobus 5 ayat 14. Nggak apa-apa, minyak itu punya kuasa menyembuhkan penyakit. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi disebutkan apa, so? Orang sakit, rekan pendeta punya iman. Orang sakit sembuhkan, so. Kita punya bersaksi pada saya, seorang adik Kristen, so. Anaknya belum Kristen, so. Anaknya belum Kristen, so. Tapi kena corona, anaknya 2 meninggal. Cucunya enggak, so. Maka neneknya kena corona, so. Sama cucunya dikasih minyak, enggak kena corona, so. Sehingga orang, ini cerita Gideon, so. Orang sekampung datang minta minyak, so. Betapa, so. Orang kalau lihat itu seperti Ibu Dora menyaksikan apa? Itu dia lahir anaknya prematur, so. Cuma 1 botol bir gitu. Maka nggak ada apa, udah hitam, nggak bergerak, so. Akhirnya apa? Terima saya minyak anggur, so. Akhirnya menangis. Ya, karena ada kuasa. Bahkan itu lagi saya sebutkan tadi, yaitu bahwa bapak mertuanya Ibu Deborah 12 tahun dikubur, ada minyak, nggak dirusakkan, so. Jadi ada buktinya orang-orang mati yang pakai minyak, so, nggak dirusakkan. Setan takut jahat. Jadi kalau orang kubur biasa, kan kadang-kadang setan bisa ganggu. Anda minyak, setan lihat itu takut. Takut setan pada Anda kalau ada minyak urapan. Jadi untuk orang sakit saja juga perlu minyak urapan. Sekali lagi, untuk orang sakit perlu minyak urapan. Jadi saya terangkan pada Anda, jangan bilang teblas nyembah minyak. Itu sarana. Allah saya pakai minyak untuk ngurapi Daud. Anda harap mengerti. Ngurapi Daud jadi raja pakai minyak. Perintah pada Samuel, tabung tanduk itu isi minyak. Ngurapi Daud jadi raja, so. Jadi raja. Maka juga Tuhan ngurapi minyak Daud untuk menang sel perang. Ngurapinya terutama untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang Anda renungkan di rumah, yaitu di Mazmur 23 disebutkan ayat 56, untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa pakai minyak. Jadi sebagai sana kita bukan nyembah minyak. Sekali lagi saya serah pada Anda, kan saya takut juga ada pengaruh orang. Kalau orang yang tidak ngerti minyak, tapi memang orang aneh, so. Teman saya seorang dokter, so. Saya tanya, belum baca minyak aja. Yang Mika 6, minyak itu untuk nyembah lama tinggi, untuk nyembah muliakan Tuhan, pakai minyak, so. Puluhan ribu kali, artinya nggak terbatas, so. Kadang-kadang sekali dokter teologi aja nggak ngerti
nggak baca, nggak ajar, aneh. Tapi saat langsung, mari kamu baca kitab Mika 6, 1 dan 6. Untuk nyembah alamat tinggi, untuk menghadap alamat tinggi, belum yang Anda renungkan di Mika 6, 6, 7, untuk menghadap Tuhan pertama, untuk nyembah Tuhan, Anda perlu puluhan ribu minyak, artinya minyak yang banyak loh. Puluhan ribu minyak itu artinya nggak terbatas. Jadi orang sakit saja bisa sembuh. Jadi saya akan mengajar Anda apa? Bahwa Tuhan perintah saya berkali-kali yaitu ngubur itu pakai minyak. Maka saya sengaja saya kasih ayat ini bahwa Anda harus tahu itu perintah Tuhan bahwa Injil di dunia harus ada minyak harapan. Jadi sekali lagi kita baca sekali lagi supaya Anda jelas, yaitu misalkan di Markus 14, 8, 9. Di minyak untuk ngubur, Tuhan yang bicara. Di seluruh dunia ada Injil, ada minyak harapan. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Anda kalau baca ini gampang ngerti. Tuhan mengatakan apa? Tubuhku diberi minyak untuk penguburanku. Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Mengapa Anda tidak? Sekali lagi, Tuhan saja diurapi minyak untuk kubur. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nolak? Aja ada. Sekali lagi ada. Bahkan di seluruh dunia ada Injil, ada minyak. Anda ngerti enggak? Hari ini bukti bahwa saya betul dibilang Tuhan mengembalikan minyak ini. Saya punya perintah Tuhan mengembalikan orang untuk muliakan Anda. Agar Anda tidak dicita setan. Agar nanti masuk alam roh, setan takut pada Anda. Anda yang jauh malaikat kalau ada minyak. Maka sekali lagi, maaf, sekarang saya bukan jawab minyak, tebas tidak jamnya, tapi Tuhan yang berkata, tubuhku dikasih minyak untuk penguburanku. Yang kedua, ada Injil di dunia, ada minyak. Anda seharap jelas ngomong saya. Sekali lagi, seharap Anda orang baca di rumah, Markus 14, Anda renungkan, apa betul nih Tuhan? Kalau Anda mengerti ayat ini, Anda dosa, Anda dosa, Anda dosa, Anda takut tubuh juga tidak dibangkitkan. Jadi yang kedua saya kasih tahu lagi, yaitu pengubur pakai minyak, yaitu di Matius 26, 10, 13. Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Lagi di Matius ini digambarkan apa? Tuhan juga diurapinya untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Anda sebelum wafat, Tuhan diurapinya persiapan penguburan. Kenapa Anda tidak? Sekali lagi, kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nggak mengerti? Di sini juga katakan apa? Persiapan penguburan ada minyak. Di sini Tuhan yang ngomong. Yang tadi diulang juga, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Kenapa Anda enggak? Jangan dosa nyembah minyak. Yang ngomong Tuhan Yesus. Saya punya perintah khusus, ngembalikan diri. Maka bukti apa? Orang mati bangkit dengan satu pot minyak orang mati bangkit. Udah saksi Tuhan, bayi mati udah 25 lebih Yang seorang ibu nangis. Matanya anak mati.
saksi berarti minyak. Nah, serahkan dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan bangkit orang mati. Bayi ibu Susan, besok selamat lahir, selamat tidak mati. Bahkan sampai ke Amerika, saya telepon sama Bu Lena, Bu, ada minyak anggur. Benar Tuhan mengatakan enggak dirusakkan. Anda keluar rumah sakit karena mau dibuang banyak, mau dilempar. Karena 5 tumor, kena kanker, Anda bayangkan, saya cukup kirim minyak anggur, Selama sudah saksi di gereja Nias, Ibu Lena sudah saksi. Juga di Australia, jauh kan, zaman dulu kan tidak ada telepon. Tapi waktu di Australia juga kan banyak kena kanker, dokter mengatakan no hope, harus dikeluarkan. Saya nak saja tunggu keluar dari rumah sakit, saya kirim minyak anggur, bayi selamat. Betul tuh. Dia, saya perintahkan kamu keluar rumah sakit, anakmu selamat. Saya kirim minyak anggur. Betul, saya sudah saksi di Sarbini berkali-kali. Jadi sekali lagi, kita bukan nyembah minyak anggur, tapi sarana. Minyak sarana Anda menantang setan yang alih maut. Tapi anggur juga sarana. Apa? Agar sarana Tuhan yang berkata, makan tubuh ludahku akan kekal, akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Jadi satu ayat lagi di mana Tuhan negaskan apa? Yaitu dengan minyak di kitab Yohanes pasal 12 38 sekali lagi, satu ayat lagi yang Tuhan perintahkan harus dikubur pakai minyak. Yohanes 12 ayat 3-8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak penarwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita bisa mengatakan apa? Persiapan penguburan Tuhan Yesus harus ada minyak narwastu artinya minyak urapan atau zaitun diberi wangi-wangian, diberi wangi-wangian. Karena di Israel saya dulu percaya, dulu hanya di Israel ada minyak zaitun, di lain negara nggak ada. Tapi sekarang di Spanyol ada, di Italia ada, karena maksudnya Portugal pernah menjajah Israel. Maka di Italia itu minyak itu zaitun bisa tahan ya 300 tahun umurnya. Maka 3.000 tahun umurnya. Itu harganya sampai jutaan dolar satu pohon. Kenapa? Umur panjang punya kuasa. Anda pun ada minyak, Anda punya iman, Anda umur panjang, Anda melangsanakan sekali lagi. Saya sudah berikan ayat tadi Injil, yaitu untuk persiapan penguburan ada minyak. Yang ngomong Yesus amin, yang telah nebus Anda. Mati disalibkan. Kenapa Anda tidak niru Yesus yang punya surga? Yesus yang punya surga, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan yang pernah berkata pada ibu saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kenapa Anda tidak nurut yang punya surga? Bila mengatakan untuk penguburanku sediakan minyak. Anda sekali lagi Yesus yang ngomong, yang nyamati Anda, yang nebus dosa Anda ikuti. Maka Anda akan bangkit awet muda. Anda di surga pun mempelai awet muda. Sekali lagi, kalau Anda dikubur pakai minyak, yaitu apa? Awet muda. Tebres itu artinya mempelai. Anda awet muda. Dan saat di surga ketemu, saat diangkat ke surga Tuhan Yesus, dilihat kan
semua 17 lautan manusia berjubah kekudusan, semua yang muda toh. Kalau satu dosa mati ke neraka, mati ke neraka dosa. Hari ini juga mau saya ke neraka urusan dosa. Jadi Anda kan mau ke surga pesta, pesta harus ada minyak anggur. Sekali lagi di seluruh dunia harus ada minyak harapan. Jadi zaman Yesus pun ada minyak so. Maka kita baca yang zaman akhir, zaman kiamat pun Anda perlu minyak, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat Wahyu 3, ayat persiapan Anda pesta di surga. Maka Anda persiapan yang Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang bulan Allah. Jadi Bang Asumnya dikatakan apa? Anda harus bertobat. Zaman akhir itu Anda, ya kalau orang dosa biari dosa, kalau suam-suam jatuh, pohon dosa bisa dimutakan Tuhan. Tapi seruan Tuhan di kitab Wahyu ini yang supaya Anda pesta di surga, Anda betul bertobat, maka Tuhan beli daripadaku emas yang dibakar dimurnikan. Aja sampai kalau Anda mengalami cobaan harus kuat. Sekali lagi saya orang mengalami cobaan, saya selalu kuat. Saya kuat, bisa punya cita tinggi so. Cuma terkabul karena saya punya iman yang kuat. Seperti saya punya iman, saya ke surga. Saya bersama ibu punya iman ke surga. Maka saya punya iman, aja betul-betul ibu di surga. Punya iman, saya pernah digandeng ke surga kalau saya dosa ke neraka. Saya karena Tuhan katakan yang di neraka orang yang tidak tobat, di neraka orang yang tidak iman, orang yang tidak ngasep korban Yesus, tapi juga Tuhan katakan Anda perlu banyak urapan. Yang ngomong Yesus yang nebus dosamu, dosa kita, yang mati untuk kita. Sekali lagi, Yesus yang nebus dosa Anda. Maka Anda perlu percaya Yesus, karena segala dosa kita sudah diselesaikan, diangkat di atas kursi. Tapi Anda untuk surga, mari hidup suci yang baik. Tuhan mengatakan beli daripadaku minyak. Yang pertama, emas murni. Anda mengalami cobaan zaman sekarang, kata-kata mengalami cobaan Anda harus kuat. Jangan murtad. Saya dulu juga enggak mau baca kitab. Saya dulu bukan agama Kristen. Tapi karena saya punya iman ke surga bersama ibu berdua ibu. Oh ibu, kita dua Allah yang punya roh juga. Kita tidak mau ke neraka. Sabar, Bapak Ibu. Kita ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Kan terang-terangan dua orang saat itu. Sangat ibu saat ibu. Kita embalah punya surga yang tinggi. Hamba tidak mau ke surga. Terus nggak mau surga. Maka akhirnya ibu saya dijumpai Tuhan. Aku Yesus Kristus. Tuhan Allahmu di surga. Kita dulu nggak tahu nama Yesus. Kita tahu sebut alamat tinggi yang punya surga. So, jadi kalau Anda ingin ke surga, sebut yang punya surga. Hanya kunci satu, Anda kalau ingin ke surga, sebut Allah yang punya surga. Maka Anda akan dikabulkan surga. Ibu saya di surga, saya pernah dikirim surga. Bawa Anda ke surga, maka saya dipilih Tuhan, punya tugas berat so, bawa Anda ke Masuci. Tugas saya badan, kenapa? Seorang mau korban untuk Anda.
Maksud lagi, Anda persiapkan diri. Ngalami coba dan apapun harus kuat. Yang penting Anda ke surga. Sekali lagi, Yesus mengatakan apa? Beli daripadaku minyak so. Karena kita ini kalau seorang martir milik Tuhan tuh. Darah milik Tuhan. Maka kalau minyak itu hanya seorang martir. Seorang martir itu milik Tuhan. So, milik Tuhan. Darahnya, minyaknya. Hanya seorang martir punya kuasa mengatakan tubuh Yesus, mengatakan minyak urapan. Maka itulah kalau minyak urapan Tuhan katakan, beli daripadaku. Artinya apa? Untuk masuk surga, pesta surga, yaitu Anda perlu minyak urapan. Bahkan beli dari Tuhan, Anda boleh doa, Bapak Gembala semartir, kuat, jangan salah, jangan masuk, jangan berbuat dosa. Maka mari kita doa supaya para gembala betul martir, korban nyawa dan harta, saksi pilih Tuhan. Kenapa? Dipaksa Tuhan, kalau enggak ikut Yesus ke neraka. Karena seorang yang korban harta, korban nyawa. Maka saya diberi Tuhan, punya berikan saya seorang martir. Martir Yohanes enggak tanggung-tanggung. Tuhan nyebut pertama kali, aku cari seorang martir seperti kamu. Kamu martir Yohanes. Dan betul-betul saya pernah dilempari batu, orang tidak kena, mau dibunuh, orang dikeroyok di lapangan, mau dibunuh, enggak kena. Pada saudara berlutut, doa Tuhan, hamba serahkan darah hamba, akan setiap darah hamba, nubarkan satu orang. Jadi saya itu nangis berlutut, nyerahkan darah saya, akan satu darah saya, nubar satu orang. Maka dia seperti Yohanes ditangkap, mau dibunuh enggak bisa. Saya pun pernah mau dilempari batu. Nah dulu kalau khotbah di kampung, di kota kecil, dilempari batu. Orang nggak tahu kalau saya bisa penuh di lapangan, tapi nggak kena, walaupun caranya nggak ada dilempari batu. Orang royok dua jam pada, kok saya nggak kena. Akhirnya saya udah cium tanah, nyerahkan nyawa saya lirik. Mereka pegang batu, pegang beruang, nggak kena, nggak bisa gerak tangannya. Karena apa? Karena Tuhan masih berikan saya seorang martir. Maka seorang martir itu punya kuasa, nggak ngalami bahaya, nggak celaka. Saya seorang martir, maka Anda walaupun pindah apapun, saya anak Tuhan, pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan apa? Dipilih Tuhan nggak tanggung-tanggung bahwa Anda kemasusi. Saya dipilih Tuhan bahwa Anda masuk, kan jarang orang diberi Tuhan kemasusi. Saya orangnya kalau Anda berdua, kalau Bapak si dosa ke neraka hari ini, Anda beramai dua. Kalau Pak si dosa bilang Mbak orang cuma kemasusi ke neraka itu aja, begitu saja Anda, daripada Anda bina saya, nipu saya, atau nganggap sesat saya ini orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan yang disayang Tuhan, seperti Yohanes, saya punya berikan dari Tuhan. Kamu martir Yohanes. Yohanes orang yang paling sayang Tuhan. Yang Tuhan nyebut apa? Nyebut bahwa di antara kamu ada seorang yang aku masih hidup waktu aku datang. Itu Yohanes. Saya punya Roma, Tuhan yang nyebut saya martir Yohanes. Maka saya punya dicoba Tuhan. Lihat orang neraka saya. Dua. Cium kaki Tuhan hamba ke neraka. Gantikan mereka, beri kesempatan untuk tobat. Maka saya diberi hadiah, Bapak Anda kemasusi. Lagi hadiah untuk Anda. Ya juga saya pernah diundang kemasusi, dilihat semut banyak sekali. Kalau saya dosa, saya akan neraka banyak sekali. Dan Tuhan katakan apa? Pasti lihat semut sangat bersesuka. Kamu kelan di sini, saya kaget. Masuk saudara tua pensiun, saya tetap melayani Anda. Terus saya cium kaki Tuhan apa di taman itu saja. Saya pikirkan saya, taman itu yang santai. Di taman itu nggak ada rumah, cuma taman yang besar. Hidup Anda dari buah kehidupan. Maka Tuhan pernah berkata pada sebelah kanannya yang baru tobat, hari ini engkau bersamaku di taman itu. Jadi roh itu Tuhan terangkan tidak capek.
Hasan nolak dimasukkan apa? Kenapa saya mau pensiun di surga? Enak-enak. Kenapa saya tetap melayani? Tapi Tuhan katakan, kalau berarti kalau sudah Buddha roh, tidak capek. So. Jadi saya landa di bumi ini, Anda juga di surga pesta. Saya tetap melayani Tuhan yang ngomong. So. Saya tetap kuat. Karena roh tetap kuat. Dua saya, Anda dan saya akan ke surga, kemasuki. Dua saya, Anda semua yang perhatikan ayat ini, Anda renungkan, betul Pak Praji yang disampaikan benar. Anda boleh tanya Pak Tuhan, kalau Pak Praji dosa, ya saya juga dilebar neraka gitu aja, jangan anggap saya pilihan Tuhan, disayang Tuhan, karena martir Yohanes. Makanya lagi, saya punya tugas buat Anda, kemasuki. Kan jarang orang diberi Tuhan, saya seorang martir Yohanes, maka akan diteruskan. Dulu Sandy ikut saya 5 tahun lebih, so. Dia tahu ucap yang pernah saya lakukan, banyak saksi Sandy, maka saya serahkan kepada saya untuk beri keterangan kesaksian singkat padat. Kembali kepada saya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sangat diberkati secara luar biasa, yaitu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kita Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera, Shalom. Lebih semangat lagi boleh? Shalom Tiberias, haleluya, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini dalam ibadah via live streaming saudara. Tadi pesan yang begitu indah dan begitu penting disampaikan untuk Anda dan saya. Di hari-hari yang cukup berat ini saudara, Pak Pariaji bersama Ibu mengajar kita tentang apa? Yaitu Anda dan saya harus diurapi dengan minyak. Bilang sama saya harus, amin. Yes, maka perhatikan baik-baik saudara, di mana yang begitu indah tadi Pak Pariji menyampaikan bahwa yaitu Pak Pariji diajar langsung oleh Tuhan, di mana minyak urapan ini saudara berbicara mengenai pengurapan raja-raja. Anda dan saya artinya apa? Penuh kuasa, penuh kemuliaan. Katakan amin. Yes saudara, ya. Maka juga yang kedua dikatakan apa? Anda dan saya menang atas segala perkara, haleluya. Yes, bahkan juga dikatakan apa? Anda dan saya orang-orang yang diurapi, artinya kita dipersiapkan untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan haleluya, puji Tuhan. Makanya saudara telah dibuktikan dalam pelayanan gereja Tiberias, di mana banyak yaitu mujizat, kuasa, tanda Allah, kemuliaan Allah dinyatakan saudara. Oleh karenanya pagi ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan saudara, mari dimanapun Anda berada, beribadah dalam ibadah Tiberias via live streaming pada pagi hari ini. Juga sebentar kita akan perjamuan, juga akan menerima pengurapan minyak, siapkan juga minyak yaitu zaitun dan sejenisnya di rumah saudara. Maka nanti akan dipimpin juga oleh gembala kita, yaitu untuk pengurapan minyak. Saya percaya ada kemuliaan Allah dinyatakan, amin. Tadi saudara saya dengar pesan yang luar biasa, Pak Perji bilang apa? Bahwa yaitu di tengah dunia yang penuh tantangan ini, hari-hari yang penuh yaitu persoalan, penuh dengan kesesakan ini, Pak Perji bilang apa? Bahwa Anda dan saya harus kuat, amin. Ya saudara, tapi bagaimana caranya kita bisa kuat? Yaitu ketika Anda dan saya diurapi, saya yakin saudara, tantangan, masalah, pergumulan boleh ada, tapi Anda dan saya akan kuat, bahkan juga akan memperoleh kemenangan. Yang percaya katakan amin, amin. Makanya saudara Pengkhotbah 9 ayat 8, yuk kita lihat. Kita lihat, saya nggak akan terlalu lama, saudara ya, hanya singkat dan ada beberapa kesaksian yang pasti akan memberkati. Pengkhotbah 9 ayat 8, yuk kita baca sama-sama yuk. Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Makanya tadi di awal saya bilang harus diurapi dengan minyak. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan apa? Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada apa? Minyak di atas kepalamu. Yes saudara, ya. Maka kalau saudara perhatikan dan saudara pelajari dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara, banyak sekali ayat-ayat yaitu yang mengajar tentang pengurapan minyak saudara. Bahkan begitu pentingnya Yesus pun dalam pelayanannya saudara, mengutus murid-muridnya, yaitu dalam pelayanan kuasa dengan minyak saudara. Yuk kita lihat, perhatikan baik-baik. Yaitu di dalam Markus 6, 12-13. Yuk kita baca sama-sama. Markus 6, 12-13. Haleluya. 2, 3, ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus apa?
Bertaubat, ayat yang ke-13. Dan mereka apa? Mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit. Dengan apa? Minyak. Dan menyembuhkan mereka. 13 kembali sama-sama. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan apa? Menyembuhkan. Haleluya. Maka pagi ini saya mau sampaikan. Siapapun Anda sakit hari ini, bahkan mungkin Anda yang sedang terkapar sakit, bahkan mungkin sedang terpapar virus COVID, saya percaya Anda hari ini diurapi dengan minyak. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat Allah dinyatakan. Katakan amin. Ya saudara, lihat. Dalam pelayanannya pun Yesus apa? Yaitu memerintahkan murid-muridnya dalam pelayanan kuasa dengan sarana minyak urapan. Maka kita bersyukur. Anda dan saya Tiberias bersyukur. Bilang sama saya, aku bersyukur. Yes. Di akhir zaman ini, saudara, Pak Praji diberi perintah, yaitu tahun 85, diberikan tulisan jari-jari Allah di langit bagaikan api. Yaitu untuk mengembalikan apa? Minyak urapan di akhir zaman. Sama perintahnya. Begitu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, perintahnya pun sama kepada gembala kita. Tuhan Yesus memerintahkan. Yaitu gembala kita Pendeta Pariaji mengembalikan minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Maka perhatikan baik-baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sekarang kita nggak tahu di mana-mana saudara, kalau kita melangkah berjalan ada virus, ada penyakit dan lain-lain. Tapi saya mau sampaikan, yang kita tahu, kalau kita diurapi dengan minyak, Anda dan saya akan memperoleh berkat dan kemenangan. Amin. Ya saudara, oleh karenanya sederhana. Bahkan dikatakan apa? Mujizat-mujizat yang tiada taranya, mujizat yang dahsyat sudah dinyatakan saudara di gereja Tiberias. Makanya dikatakan tadi, jangan tidak ada minyak. Agar apa? Dalam kehidupan Anda melihat berkat dan kemuliaan Allah saudara ya. Maka ada seorang bapak namanya yaitu Pak Hendrik saudara ya. Bersama istrinya Ibu Kezia. Ibu Kezia dan Pak Hendrik ini saudara, mereka yaitu di mana mengalami tantangan yang luar biasa saudara. Di mana gini, ya dalam dalam kandungan ibu ini, ya ibu ini sedang mengandung anaknya yang kedua dan dalam kandungannya dicek sebenarnya nggak ada apa-apa, aman. Sampai pada hari kelahirannya. Sampai pada hari kelahiran saudara, dia kaget, suami istri kaget saudara. Ya saudara, kenapa? Karena dokter mengatakan bahwa bayinya ternyata ketika lahir tidak ada detak jantung. Artinya apa? Mati saudara. Artinya apa? Nggak ada kehidupan. Bahkan sudah dicek, ditangani dengan yaitu tindakan-tindakan medis. Tetap dokter bilang tidak ada detak jantung. Artinya mati. Begitu hancurnya hati Pak Hendrik dan Ibu. Yaitu begitu hancurnya hati mereka saudara. Dan terpukul. Ya luar biasa sedih saudara. Jelas saudara. Tapi sudah lihat. Ketika dokter memvonis ini anak sudah mati saudara. Ya 45 menit sampai 1 jam kemudian orang tua mereka datang gitu sudah. Ya orang tuanya ibu ini sudah. Ya Ibu Kezia nih, orang tuanya datang bawa 1 pot minyak sudah. Dan digoyor gitu ke cucunya, digoyor dan dia nangis, dia berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi. Saudara lihat. Ya, ini artinya apa? Saya mau sampaikan sama saudara. Kemuliaan Allah dicurahkan di sana. Kuasa Allah, kuasa ilahi sudah. Ya, diurapi, digoyor dengan minyak bayi. Dan dokter sudah mengatakan mati sudah. Ya, bukan 1 dokter, 4 dokter yang menangani hari itu. Mengatakan ini bayi udah gak ada harapan lagi. Udah gak ada detak jantung. Tapi ketika diurapi dengan minyak, kemuliaan Allah turun di sana. Dan seketika saudara, bayi itu bangkit saudara. Dan kembali saudara, yaitu memiliki kehidupan. Detak jantungnya kembali berjalan. Mujizat Allah dinyatakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, oleh karenanya saya mau sampaikan sama saudara. Mungkin hari saudara bilang, wah Pak kayak udah gak ada harapan Pak. Bukan hanya bicara kematian secara fisik. Tapi mungkin saudara bilang, Pak kayaknya ekonomi saya udah mati Pak. Pakainya pengharapan saya udah mati. Saya mau sampaikan sama saudara. Yuk, jangan tidak ada minyak. Pakai minyak urapan. Maka saya percaya, apa saja yang kelihatannya mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, yes, dengan jelas saudara disampaikan. Bahkan juga dalam kesaksian ibadah live streaming KKR Kesembuhan Ilahi. Ya, dan pelepasan restriksi ekonomi pada hari Rabu saudara, sudah dibuktikan banyak orang-orang yang disembuhkan secara ajaib saudara. Ya, via online saudara didoakan oleh Bapak Ibu Gembala yaitu sembuh, ya diberkati. Ada seorang anak muda namanya Kezia Priscilla saudara, di mana saudara ini ada benjolan di lehernya sebelah kanan. Ya, Rabu malam saudara dia berdoa pakai minyak diurapi dalam nama Yesus. Pak Paryaji bilang sembuh, dia katakan amin. Aku sembuh. Ada benjolan saudara ya di lehernya sebelah kanan saudara. Besok paginya hari Kamisnya dia cek saudara, sudah tidak ada saudara. Bahkan juga tidak jadi dioperasi, ada mujizat terjadi, haleluya ya. Bahkan juga ada sebuah kesaksian yang indah Ibu Suryani. Ibu Suryani saudara, yaitu mengalami yang namanya tumor tiroid. Cukup besar saudara, ya cukup besar. Bahkan dia udah ke dokter dan dokter udah menjadwalkan untuk dioperasi.
Dokter sudah menjadwalkan ibu harus masuk ya di dalam tindakan operasi. Maka sebelum dioperasi, saudara dia datang ke gereja Tiberias. Nah ini ajaib, luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia datang, saudara, dia dengar Pak Pariji bilang, orang-orang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Wih, bangkit imannya, saudara. Dia maju altar call, lalu dia minta sama Pak Pariji didoakan. Pak Pariji semprot pakai minyak, saudara. Ya, disemprot pakai minyak, saudara. Ya, diurapi, didoakan. Terus Pak Pariji bilang ini, tidak dioperasi, sembuh tanpa operasi. Wah, dia kaget. Kenapa? Karena dia udah ya memang janjian untuk dioperasi. Udah sedang menunggu hari operasi, saudara. Pak Pariji bilang tidak dioperasi. Oh, tapi di situ bangkit imannya. Dan Pak Pariji kasih satu pot yang kecil nih, saudara. Ya, dikasih. Pak Pariji bilang bawa pulang ke rumah. Lalu nanti malam sebelum tidur urapin. Ibu Suryani, saudara, dia kasih, ya. Dia urapin, saudara. Bahkan ya dia beriman, saudara. Sisa setengah itu dia gitu, saudara. Dan dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya dalam nama Yesus. Malam lagi tidur, saudara, tiba-tiba kerasa panas. Panas dan kerasa perih gitu, saudara. Wah, dia kaget. Kenapa nih? Ya, tiba-tiba saudara seperti, mohon maaf saudara, seperti rasanya enak gitu, saudara. Ya akhirnya dia ke kamar mandi, saudara, dan dia kerasa seperti mau muntah, maaf saudara ya. Lalu tiba-tiba dia muntah, pas muntah, saudara, keluar segumpal daging segar itu keluar, saudara. Dan dia cek, saudara, yaitu di lehernya, saudara, benjolannya hilang. Dan besoknya cek ke dokter, dokter pun terheran. Kenapa, saudara? Karena tidak ada lagi tumornya. Keluar tanpa operasi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, saya mau sampaikan sama saudara. Begitu banyak kuasa tanda Allah, mujizat dinyatakan. Bahkan yang lebih indah, Pak Pariji tadi menyampaikan apa? Kita dipersiapkan. Nah ini penting. Ya, ini penting. Tadi Pak Pariji bilang, yang paling penting, Anda dan saya masuk surga. Katakan amin. Yes. Ya, saudara, ayatnya begitu indah ya, disampaikan tadi. Di mana yaitu dengan diurapi dengan minyak kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bilang sama saya Tiberias, bilang sama saya mempelai. Haleluya. Bilang sama kanan kirinya, kamu mempelai Kristus. Yes. Kalau saudara sendiri bilang, aku mempelai Kristus. Yes. Di akhir zaman saudara kita dipersiapkan. Untuk apa? Yaitu untuk Anda dan saya dimatraikan sebagai warga surga. Dengan minyak urapan, Anda dan saya termatrai, dimatraikan. Penuh kemuliaan sebagai warga surga gitu. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebenarnya saudara begitu banyak ayat tentang apa? Pengurapan minyak, saudara ya. Maka jelas dikatakan Yesus pun memberi perumpamaan ya, bahwa orang yang bijaksana, orang yang pakai minyak loh, saudara. Yes, yuk kita lihat sama-sama. Ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yuk kita lihat ayatnya, saudara. Matius 25 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Lihat, perhatikan baik-baik. Dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu, lihat, membawa apa? Pelitanya, tetapi tidak membawa apa? Minyak, saudara. Sekali lagi saya baca. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Lihat ayatnya yang keempat. Coba kita bandingkan, kita lihat. Sedangkan lihat gadis-gadis yang apa? Bijaksana. Yes. Itu membawa pelitanya. Dan juga apa? Minyak dalam buli-buli mereka. Kalau saudara pelajari ini, saudara, dalam Matius 25 ini, saudara, berbicara mengenai apa? Hal umpama kerajaan surga, saudara. Ya. Maka itu perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang bijaksana pasti diurapi dengan minyak. Maka mohon maaf, saudara. Kalau zaman dulu memang banyak orang-orang yang ya mohon maaf, saudara, ya belum mengerti mungkin tentang minyak urapan. Akhirnya kritik tentang minyak urapan. Ya Pak Pariji tadi luar biasa dikatakan, saudara boleh doa, tanya sama Tuhan. Oh itu luar biasa. Ya, tapi hari-hari ini puji Tuhan. Ya bahkan diakui oleh dunia minyak urapan. Ya di mana tahun 85 Pak Pariji diberi perintah, diakui dunia, saudara. Bahkan ada seorang pemimpin agama, yaitu saudara ya seorang pemimpin agama besar gitu, saudara ya, untuk apa? Menyerukan, untuk setiap apa? Umatnya itu diurapi dengan minyak, disebut minyak kebahagiaan. Tapi saya mau sampaikan sama saudara hari ini, Anda dan saya di Tiberias, kita sangat bersyukur. Anda dan saya diurapi dengan minyak. Kita penuh kemuliaan dan penuh berkat dari Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Mungkin hari ini bilang sama saya, Pak, yaitu mungkin hari ini sudah bilang sama saya, Pak, ini keadaannya berat, tantangannya begitu sulit. Hari-hari ini saya percaya, saudara. Kalau ada minyak tadi Pak Pariji bilang, kita menang atas segala perkara. Katakan amin. Yes, saudara. Ya, oleh karenanya yuk, sebagai hamba Tuhan saya ajak saudara, mari hari ini bangkitkan imanmu. Siapkan minyak urapan. Kita berdoa, kita berseru. Telah banyak, saudara, tanda-tanda kuasa Allah yang dinyatakan. Ya, Ibu Intan Sri Situmorang, anaknya saudara namanya Kerin, itu seorang dokter. Saudara, setiap hari dia pakai minyak urapan, saudara. Mohon maaf, ya, bersentuhan langsung, yaitu dengan banyak sekali orang-orang yang terpapar virus, saudara. Tapi dia selalu berdoa, dia selalu pakai minyak urapan, dan kesaksiannya, saudara. Bahkan suatu hari dia pernah secara
memang nggak sengaja ketemu gitu sudah. Dia tadinya dia nggak tahu ini orang terpapar, ya karena divonis penyakitnya lain gitu saudara. Tapi ternyata dia sering visit ke situ, datang juga ada beberapa orang visit ke situ. Tiba-tiba beberapa orang itu yang mendampingi juga kena gitu saudara. Tapi dia yang boleh dibilang bersentuhan langsung nggak kena saudara. Karena dia punya prinsip setiap kali mau pergi kerja, mau pergi praktek, mau kemanapun harus ada minyak. Makanya dikatakan apa? Kalau Anda dan saya ada minyak, Anda dan saya akan diurapi penuh kemuliaan. Karena kita manusia terbatas. Anda dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Tetapi hari ini yang kita tahu dan kita pahami, kalau kita diurapi dengan minyak, ada pengurapan Allah yang tanpa batas. Kalau sudah perhatikan tadi Pak Preji bilang, zaman dulu saudara, di mana hanya raja-raja yang diurapi dengan minyak. Maka kita bersyukur di akhir zaman, pewahyuan ini diberikan, yaitu dibukakan untuk gembala sidang kita, untuk Anda dan saya jemaat Tiberias, agar kita yang diurapi dengan minyak, kita penuh kemuliaan. Anda dan saya, tanda kesukaan Tuhan, diurapi dengan minyak. Ibrani 1 ayat 9, yuk kita lihat, perhatikan sama-sama. Haleluya, yuk kita baca. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Sebagai tanda apa? Kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Yes, saya percaya kalau hari ini juga yaitu Anda dan saya diurapi dengan minyak, Anda dan saya orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan kehidupannya. Amin. Ya saudara, maka jangan takut untuk apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan, berdoa dengan minyak urapan kita menghadap Tuhan. Mika 6 ayat 6-7 dikatakan apa? Yaitu dengan minyak urapan, dengan perjamuan kudus. Maka hari ini Tiberias, dimanapun Anda berada, kita menghadap Tuhan hari ini. Kita doa, kita percaya, mujizat kuasa Allah pasti dinyatakan. Katakan amin. Ya saudara, bahkan saya sendiri udah ngalamin bersama keluarga saudara, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan ini suatu hari saudara, ini juga kesaksian saudara ya, saya pribadi dan istri saudara, di mana yaitu waktu itu istri saya mengandung anak kedua saudara, ya, mengandung anak yang kedua saudara. Istri saya lagi mengandung anak yang kedua, itu usia kandungannya udah tua saudara. Ya, tapi belum ada reaksi gitu saudara. Maksudnya belum ada kontraksi sama sekali. Belum ada gitu, nggak kerasa gitu ya. Bahkan dokter memvonis untuk apa? Ya harus dioperasi gitu. Mau nggak mau nanti kalau udah tanggal sekian waktunya, yaitu saya ingat waktu itu pokoknya harinya Senin atau Selasa harus persiapan untuk tindakan operasi. Tapi kami berdoa, kami doa Tuhan tolong supaya tidak dioperasi. Karena gini saudara, ya kalau kandungannya makin tua gitu saudara ya umurnya dan belum ada kontraksi saudara, ini berbahaya. Karena apa? Ya air ketuban bisa pecah dan lain sebagainya. Bahkan yaitu dokter bilang air ketuban yaitu di kandungan istri saya sudah kelihatan keruh, sudah kelihatan gelap dan ini berbahaya. Ya, maka kami ya waktu itu hari Minggu saya ingat saudara, saya yaitu bersama istri ke Tiberias Balai Sarbi ini. Di tengah-tengah, di sela-sela ada waktu ya, karena saya juga pelayanan saudara, tapi ya puji Tuhan ada waktu ya sedikit saya datang ke Balai Sarbi ini, saya jumpai ya Bapak Ibu Gembala. Puji Tuhan kami diberi ruang waktu itu saudara, ya datang ketika Bapak Rija selesai pelayanan, ya kami minta doa ya. Saya ingat banget Bapak dan Ibu Gembala yaitu tumpang tangan. Yaitu di kandungan istri saya. Lalu kami dikasih 1 pot minyak. Ini bawa minyak, urapin dengan minyak. Nanti minyaknya juga, yaitu ya memang gini saya mau sampaikan sama saudara. Ya lebih-lebih ibu-ibu yang hari ini sedang mengandung. Ya urapin dengan minyak. Karena banyak kesaksian. Ibu Natali saudara, ya diurapi dengan minyak. Bahkan dia beriman saudara, dia minum minyak urapan. Bayinya tadinya divonis hidrosefalus. Besar kepalanya saudara. Ya, maka saudara lahir normal. Tidak ada kelainan, tidak cacat, tidak sakit, sehat sempurna, ada mujizat, bahkan tidak ada darah setetes. Maka perhatikan, ya anak saya, saudara yang kedua ini, saudara, waduh, saya pikir, waduh ini bagaimana ya? Ya, tapi ketika didoain Papa Haji, dikasih minyak, wah bangkit iman kami, saudara. Ya, itu saya ingat sekali, saudara, sore lah, ya. Nah selesai itu kami mau pergi lagi untuk pelayanan. Saya juga akan kembali, yaitu ke daerah Bekasi untuk melayani, saudara. Dan saya ingat, saudara, ya begitu turun dari Balai Sarbi ini turun, parkiran saudara itu cuma mungkin 10 menit saudara. Hanya 10 menit mungkin. Ya hanya 10 menit. Ketika turun sampai di mobil. Ya saudara, itu istri saya tiba-tiba, aduh istri saya bilang, oh ini mules ya. Aduh ini kok mules ya. Waduh, istri saya mules, saya juga ikutan mules saudara. Bercanda saudara. Ya, dikatakan, oh ini kok mules ya. Waduh, saya bingung loh. Oh iya. Bahkan saudara ya, ketika sampai, ya Pak Parji, nih ini yang tadi mungkin terlewat sedikit, Pak Parji bilang gini, besok lahir gitu. Besok lahir, kata Pak Parji. Wah, dalam hati, tadinya kami berpikir, nih lahirnya kapan, gak ada kontraksi.
Tapi kami pegang teguh. Gembala yang martir, saya percaya doanya didengar Tuhan. Di mulutnya ada kuasa. Katakan amin. Yes. Kalau hari ini kita perjamuan juga dengan gembala yang martir, roti yaitu menjadi tubuh Yesus, anggur menjadi darah Yesus. Ada kuasa yang dahsyat. Katakan amin. Yes. Maka perhatikan, Pak Bridge bilang besok lahir. Kasih saudara. Ya, di mobil baru 10 menit pulas. Aduh. Langsung saudara cek ke rumah sakit saudara. Cek ke rumah sakit, dicek saudara. Iya. Ketika itu langsung ada kontraksi. Ini kuasa Allah saudara. Iya. Ketika itu ada kontraksi saudara. Bahkan saya lihat, ya berarti akhirnya saya juga masih bisa lanjut pelayanan. Bukaan 1, bukaan 2 saudara. Lalu dokternya bilang masih bisa tidur. Mungkin lahirnya besok, saya teringat. Pak Parji bilang lahir besok. Benar. Besok pagi saudara, nggak sulit saudara. Ya mohon maaf, bukaannya begitu cepat. Bahkan saudara, ya ini dokter masih di jalan. Bayinya udah nongol saudara. Waduh, saya bilang dokter masih di jalan, bayi nongol. Jadi dokter datang tinggal tangkep. Waduh, enak juga ya. Datang tinggal tangkep doang gitu saudara. Ya artinya, ya nggak mengalami penderitaan. Saya mau sampaikan sama saudara. Kalau Anda dan saya diurapi dengan minyak, saya yakin saudara, hari ini mungkin benar ada tantangan. Ya mungkin benar saudara, sedang ada dalam masa berat, masa sesak. Mungkin hari ini saudara sedang sakit, percayalah dengan iman. Mujizat Allah pasti terjadi. Anda dan saya disembuhkan Tuhan. Amin. Ya saudara, bukan hanya disembuhkan, tapi Anda dan saya diluputkan. Anda dan saya juga diberkati bersama keluarga. Banyak saudara kesaksian-kesaksian, di mana rumah-rumah diurapi dengan minyak, toko-toko diurapi dengan minyak, yang sebelahnya terbakar. Ya, maka mohon maaf saudara, tapi dia tidak terkena saudara. Ya, saya mau sampaikan sama saudara, ini ada tanda perlindungan dari Tuhan untuk Anda dan saya. Oleh karenanya hari ini bangkitkan iman saudara. Anda dan saya diurapi dengan minyak. Maka hari ini kita penuh kemuliaan Tuhan. Dan yang terindah, yang terpenting, yang terdahsyat tadi Pak Parji sampaikan apa? Kita, Anda dan saya bersama keluarga di program Tuhan yang diurapi dengan minyak. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita pesta di surga. Masuk dalam ruang maha kudus kerajaan surga. Ini janji Tuhan. Bahkan Pak Parji telah diberi penglihatan lautan manusia dalam ruang maha kudus kerajaan Allah. Saya percaya berdoa. Yaitu Anda dan saya ada di dalamnya Tiberias. Katakan amin. Haleluya. Ya saudara, percayalah dengan iman. Tapi mari, hari ini juga tadi Pak Parji bilang sama saya. Jaga hidup kita. Kuat. Harus kuat. Artinya apa? Mari bapak-bapak, ibu-ibu. Dimanapun Anda berada. Anak-anak muda. Jaga hidupmu. Jaga kekudusan. Mari hidup setia. Jangan murtad tadi Pak Parji bilang. Ya mohon maaf saudara. Karena mohon maaf hari-hari ini banyak orang. Ya karena harta. Karena jabatan. Ya apalagi karena pasangan hidup. Aduh. Ya pergi meninggalkan Yesus ini sangat mengerikan sekali. Saya mau bilang sama saudara. Jangan takut. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita hidup yang benar. Setia. Suci berpikir. Perkataan. Perbuatan. Ini harus terus kita ingat saudara. Karena saya percaya. Orang-orang yang diurapi dengan minyak artinya Anda dan saya juga diurapi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Maka itu Anda dan saya akan jadi orang-orang yang optimis. Orang-orang pesimis saudara, mereka akan bilang, kita masih hidup dalam dunia Pak. Kita masih nyentuh tanah dan lain sebagainya. No. Anda dan saya harus optimis. Kita sanggup, kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita diurapi dengan minyak, hal yang indah hari ini, Pak Parji ajar untuk Anda dan saya. Dalam masa sesak ini saudara, kita bersyukur, kita bahagia, kita bersyukur, kita diberkati. Karena Pak Parji bilang, kita yang diurapi dengan minyak. Jangan takut, jangan khawatir. Anda dan saya hidup diberkati Tuhan. Ada kemuliaan pengurapan raja-raja. Anda dan saya apa? Menang atas segala perkara. Tidak dikalahkan setan. Katakan amin. Ya tadi disaksikan juga ya di Bitung saudara. Ada yaitu kejadian-kejadian yang memperlihatkan kuasa Allah dinyatakan di mana tanah kosong diurapi Pak Paryaji. Orang yang mohon maaf saudara mau pakai kuasa gelap lewat atraksi-atraksi akhirnya apa? Ya nggak bisa saudara, nggak lewat saudara, kena dan luka saudara. Ini berarti apa? Kuasa Allah lebih luar biasa dari segala-galanya. Oleh karenanya hari ini saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut, Anda tidak dikalahkan setan. Katakan amin. Yes, Anda tidak dikalahkan yang jahat. Katakan amin. Kita menang atas segala perkara. Bahkan juga disampaikan yang terindah. Anda dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dibuktikan banyak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yaitu jasad-jasad yang diurapi dengan minyak tidak rusak. Bahkan bunga di tangannya pun tidak rusak. Pakaiannya tidak rusak. Bahkan yaitu Ibu Ongki saudara pakaiannya menjadi putih. Ini artinya dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Maka hari ini saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Mari. Terus diurapi dengan minyak. Tadi dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 8 apa? Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pengurapan dengan minyak urapan. Dibukakan di akhir zaman. Dikembalikan untuk gembala sidang kita. Untuk kita gereja Tiberias. Agar di akhir zaman ini. Masa yang berat. Masa yang sukar. Masa yang sesak. Masa yang penuh kesulitan ini. Anda dan saya Tiberias.
tidak akan dikalahkan. Kita menang atas segala perkara. Dan Wahyu 6 ayat 6, Ibu Gembala bilang kita berdiri di atas yaitu minyak dan anggur. Yaitu kita percaya Anda dan saya diberkati, tidak dirusakkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya hari ini mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, buka hati kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Yes, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau sampaikan melalui Gembala Sidang kami, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Begitu luar biasa, karena di akhir zaman ini kami diajar, di akhir zaman ini kami diberikan pengertian bahwa hidup kami yaitu aman, diperlengkapi dalam perlindungan Allah. Ketika kami diurapi dengan minyak kudus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami pegang ini Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam pengurapan Allah ada yaitu kemenangan, ada kemuliaan, ada kuasa, bahkan ada keselamatan yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya dipimpin Gembala yang martir. Tuhan yang mengajar Gembala kami Pendeta Pariaji lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar, bahkan perjamuan lebih dari roti mana. Agar setiap kami di akhir zaman ini yang menerima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Oleh karenanya kami bersyukur, kami seperjamuan, kami ada percaya dan mujizat, ada kemuliaan, kuasa, keselamatan dinyatakan. Kami bersyukur sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami. Di hari ini kami menyadari bahwa semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Maka kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat setiap persembahan kami ini Tuhan. Kami percaya, yaitu kalau kami kasih persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Lewat setiap rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari mimbar ini hamba doa berkati kembali keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, bahkan juga proyek-proyek mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya di musim masa pandemi ini kami tidak kekurangan, karena Tuhan sumber berkat yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita saudaraku dengan kuasa minyak dan anggur. Kita tidak akan pernah dirusakkan. Percayalah setiap kita akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, sambut kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Katakan, tubuh dan darah-Mu tercurah. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya yang dipinta Tuhan mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Karena orang kadang nggak ngerti bahwa ada firman Tuhan, nyembah Tuhan, ngadap Tuhan perlu minyak anggur. Karena Anda perlu tahu bahwa memang dunia ada aliran Calvin yang nolak perjamuan. Calvin itu pernah membunuh puluhan ribu orang yang perjamuan kudus. Kalau Martin Luther memang betul harus perjamuan kudus. Maka kita baca ini, pindah Tuhan kembalikan di Mika 6:7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi pintakan Tuhan kembalikan di project, kembalikan minyak, yaitu minyak anggur itu. Jadi perhatikan, saya punya perintah langsung kembalikan di sejak
kenyataannya memang betul ada kuasa besar. Jadi untuk menghadap Tuhan alamat tinggi, perhatikan, untuk nyembah Tuhan di surga, Anda mempersembahkan 1000 anggur, 1000 anak domba. Itu artinya korban perjamuan darah Yesus. 1000 artinya sehari, tiap hari. Saya berusaha tiap hari 3 kali. Dulu saya sembuh, pernah divonis mati dokter. Nggak sengaja saya berjalan tiap hari bersama ibu. Akhirnya kanker otak saya hilang. Nggak terasa sembuh. Maka demikian juga dengan minyak puluhan ribu kali, nggak terbatas. Lagi perintah Tuhan kembalikan berhati. Tuhan katakan apa? Kuasanya besar, tiada caranya dimulai. Maka kita bahas sekarang Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga, perlu minyak anggur. Kalau mempersoalkan Tuhan, otomatis barang yang berharga. Maka itulah Anda perhatikan kerubium di depan Allah, malaikat kerubium, yaitu ada minyak anggur. Enggak dirusakkan. Artinya apa? Mau sembah kepada Tuhan yang barang yang berharga. Sangat berharga. Maka itulah minyak anggur enggak dirusakkan. Dalam masa kesesakan, dalam masa virus merajalela, mau di mana-mana, Anda perlu minyak anggur. Agar Anda tidak rusakkan, tapi Anda juga hati murni, hati suci. Anda juga bertobat. Maka zaman sekarang orang bisa mati tiba-tiba. Ketemu sekali so bisa mati. Orang khotbah bisa mati, tiba-tiba mati. Anda akan perhatikan. Kenapa? Karena itulah Anda minyak anggur, otomatis barang yang berharga untuk menghadap Tuhan, mempersoalkan Tuhan, barang berharga. Barang berharga itu minyak anggur, nggak dirusakkan oleh resesi, nggak kalahkan oleh maut. Anda diberkati Tuhan, tidak pernah dirusakkan, tidak kena resesi. Maka kita akan masuk perjalanan terus. Anda renungkan di rumah. Tadi perintah Tuhan kembalikan minyak anggur demikian 6, yaitu 1000 kali anggur, 10.000 minyak urapan. Maka mau sembahkan Tuhan hanya itu. Tuhan perintahkan mengembalikan pada saya, karena saya seorang martir. Mari kita roti ini. Kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ialah roti yang turun dari surga. Ialah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian baru. Yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, bodoh kami tolak dosa, tolak setan dan perbuatan, jauhkan kami dari percabulan, perzinahan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami siap sempurna. Tidak demikian, tidak bertiga, mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diberi kuasa, beri mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak sujera, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh jiwaku disempurnakan
untuk dibangun-bangun. Kami tolak kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bagus. Kami katakan kami dua segala kutuk penyakit. Kami tolak kutuk penyakit virus corona. Kami katakan keluargaku tidak kena virus corona. Keluargaku akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk surga. Inilah roti di surga, inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pejang yang baru, yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, berbatku, kami bertobat, kami diampuni dosaku, disucikan hidup kami, agar kami jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak demikian bertiup, diurapi, kami tidak virus corona, tidak kena virus corona, diurapi mulut kami, penuh kuasa bulan, kami telah kebutaan, mataku sempurna, ginjal sempurna, kami telah cuci darah, tidak dioperasi, kami dua, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, kami tolak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami telah terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Kami dua, keluargaku tidak kena virus corona. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai. Diangkat di atas kausai. Anda dua masing-masing, Anda dua masing-masing. Sebut sakitmu, doamu. Kita angkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan mengucapkan bahwa perjanjian lebih roti mana zaman Musa dengar di padang gurun 40 tahun, yaitu menerima roti mana selama satu generasi. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, hidup yang suci, hidup kudus yang berjubah kekudusan. Yang ketiga, jangan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus langsung terangkan kepada hamba bahwa percaya lebih roti mana. Maka kami dua, kami semua diberkati, mereka yang sakit sembuh, tidak terkawal dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, karena generasi minyak anggur di penuh kuasa, tidak mengalami penyakit, segala kutuk sakit. Berikan kami Tuhan, berkati kami, keluarga kami akan jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, keluarga kami semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa dalam nama Yesus, ya darah Yesus, darah kemenangan, darah kebangkitan, amin. Kita angkat punya urapan, maka aneh bahwa Tuhan Yesus mengatakan Anda perlu minyak urapan. Artinya minyak ini penuh kuasa, penuh bisa setan takut.
setan takut. Waktu saya kembalikan, setan berlutut kaki saya. Bapak jangan siksa saya. Jadi kalau Anda minyak, Anda menang atas setan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Nabi harapan, kami muliakan Allah. Juga kami semua, jemaat yang hadir, diberi kemuliaan yang segambar sembilan. Kami diurapi dalam nama Bapa, Mutarus, dalam nama Yesus kami diurapi, agar kami diurapi mulia, segambar, seorang mulia, sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang kapan, masuk kerajaan surga, sebagai warga surga. Kami semua tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Berkati kami sehat, kami tolak segala kutuk sakit. Berkati kami sehat, sentosa, diberkati. Agar kami semua diurapi, bebas dari persuna, bebas dari bahaya celaka. Kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk penyakit yang patahkan. Kami diurapi, kami dua juga Pak Jokowi bersama keluarga. Diurapi agar tidak kena persuna, diberkati. Semua pejabat menteri diberkati, agar mereka semua tidak kena persuna, diberkati. Sehat semua. Kami dua, kami diurapi sebagai warga surga yang mulia, yang penghari kiamat, tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi. Sehat semula. Inilah minyak urapan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah diberkati yaitu lewat sakramen perjamuan kudus dan pengurapan minyak yang dipimpin langsung Gembala kita Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, juga lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa kita diajar yaitu tentang minyak urapan, di mana di dalamnya ada kuasa kemuliaan Allah, ada perlindungan Tuhan, juga yaitu ada kemenangan. Anda dan saya tidak dikalahkan. Amin. Maka apapun yang menjadi tantangan kita hari-hari ini, Pak Parji bilang kita harus kuat. Anda dan saya mengalami cobaan, kita kuat karena kita percaya kita diurapi, kita dipersenjatai dengan kuasa Tuhan. Bahkan Anda dan saya ada minyak anggur, tidak akan dirusakkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang telah melayani kami di hari ini dalam yaitu firman Tuhan, dalam perjamuan kudus dan juga pengurapan minyak. Puji Tuhan, mari terus diurapi dengan minyak. Perhatikan baik-baik, Pak Parji selalu bilang Anda dan saya ini sangat penting karena ada kuasa yang besar di dalamnya. Amin. Kita sebagai manusia terbatas, dengan diurapi dengan minyak Anda dan saya mengandalkan Tuhan, maka kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ada berkat, ada mujizat, telah dibuktikan banyak tanda mujizat terjadi. Dan doa saya juga yaitu sepanjang minggu ini Anda yang diurapi dengan minyak, Anda akan melihat kemuliaan Allah. Siapapun sakit pasti disembuhkan, mujizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tiberias, sama-sama. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Haleluya. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari angkat tangan-Mu. Tiberias sama-sama. Oh, minyak kudus-Mu mengurapi, penuhiku dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Haleluya. Ku dijadikan baru, serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, serupa gambaran-Mu. Sekali lagi katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin. Serupa gambaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan.
hari yang indah, di mana hari ini kami diberkati dalam ibadah Tiberias via live streaming. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang datang dalam ibadah, firman-Mu berjanji, roti, makanan, air, minuman, masa depannya, hidupnya diberkati Tuhan, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan penderitaan, bahkan diurapi dengan keselamatan. Maka kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kami yang beribadah, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa yang maju makmur, diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga para pemimpin bangsa ini, kami serahkan para menteri, kami serahkan juga yaitu untuk keamanan kedaulatan bangsa, TNI dan Polri, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bangsa Indonesia, kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang, memberkati bangsa ini. Atas setiap persoalan bangsa ini kami percaya ada jalan keluar dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati juga kota Jakarta, aman, damai, tentram, diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Riza Patria, kami serahkan dalam tangan Tuhan pemerintahan kota Jakarta. Kami doa Tuhan Yesus memberkati juga dimanapun, yaitu setiap umat-Mu beribadah via live streaming di kota-kota mereka, bahkan di negara-negara manapun mereka yang ada di luar negeri mengikuti ibadah live streaming Tiberias. Kami percaya di kota negara dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Ada damai Allah, ada sukacita, ada berkat, keamanan, kemuliaan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati terus gereja kami dalam pelayanan gereja Tiberias. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Kami berdoa terus Tuhan pakai gembala kami, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Martir yang Tuhan persiapkan di akhir zaman, yaitu untuk membuktikan kuasa Allah, yaitu mengembalikan kuasa Allah di balik minyak dan anggur, bahkan juga yaitu mengembalikan kuasa zaman kisah para rasul, sehingga banyak mujizat semakin terjadi. Kami doa Tuhan Yesus memberkati terus gembala kami sehat, panjang umur, penuh kemuliaan sampai Tuhan datang. Terus Tuhan pakai memimpin Tiberias, diberkati bersama keluarga, anak cucu menantu, keluarga besar diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan, yaitu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tim worship Tuhan berkati, yaitu pendeta muda Reza bersama dengan keluarga. Kami serahkan juga pendeta Samuel Riki bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga semua tim musik. Kami serahkan yaitu Evangelis Renaldi. Kami serahkan dalam pelayanan bersama semua tim. Kami serahkan juga para singers. Kami serahkan saudari Olive, kami serahkan juga Bu Yunike bersama dengan Pak Binsar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Kami serahkan tim event, kami serahkan Josephine, Septi, kami serahkan Resi, kami serahkan Jona, kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tim multimedia, Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, Pak Wahyu, kami serahkan Pak Ruben. Kami doa Tuhan memberkati juga yaitu Pak Musa, semua diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus juga memberkati setiap umat-Mu. Pokok-pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Kami percaya apa yang mereka minta doakan, Tuhan kabulkan. Siapapun sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Allah dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan siapapun yaitu terpapar virus COVID, kami tolak COVID-19, segera sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya kemana melangkah, kami dipagari kemuliaan Allah. Kami menyerahkan siapapun sakit disembuhkan. Seorang anak kecil bernama Gania, Tuhan tolong, kami tolak yaitu tumor. Kami doa Tuhan tolong sembuhkan, tidak buta, tidak tumor. Kami doa Tuhan Yesus matanya sembuh sempurna. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Bernawati, yaitu kami tolak segala yang jahat. Kami doa juga diberkati sembuh dari segala penyakit, kuasa gelap dipatahkan. Kami doa setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Pak Anggoro bersama keluarga. Kami serahkan dalam berkat Allah, penyertaan Tuhan. Kami serahkan juga Pak Antoni bersama keluarga Bu Teni. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Pak Transpolnaya. Kami serahkan Ibu Intan Sri Tumorang bersama keluarga. Kami serahkan Pak Martin bersama keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus juga lebih-lebih anak-anak sehat, tidak terserang virus. Kami doa Tuhan sembuhkan siapapun sakit, bahkan anak-anak sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Stacy Candy sehat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga setiap kami, semua umat-Mu dimanapun berada, penuh kemuliaan Allah. Besok Senin hari kerja, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami tolak roh gagal. Kami percaya kami yang ada minyak anggur, kami diurapi berhasil. Penuh kemenangan, penuh kemuliaan. Bahkan suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Kami bersyukur di Tiberias kami diberkati Tuhan. Mari umat Allah pandang wajahnya, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Anda dan saya yang diurapi dengan minyak urapan, Anda dan saya yang ada minyak dan anggur. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan.
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku. Sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya Tiberias, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Tiberias. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan demikian ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Shalom Gereja Tiberias Indonesia.